Semangat pagi, selamat berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat. Sobat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar penggunaan huruf kapital. Nah, sudahkah ada yang bisa? Sudah ada yang paham? Baik, sebelum kita lanjut ke materi, biasanya ada yang tanya nih, kenapa sih kita harus nulis huruf ini dengan kapital? Bukankah sama saja ya, kapital dan huruf kecil? Nah, tunggu dulu sobat semuanya. Sobat semuanya, perlu kita pahami bahwa kita harus benar-benar tahu, kita harus benar paham bagaimana dan kapan kita harus menulis huruf dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah kata itu dengan huruf kapital. Nah, memang terdengar sangat sederhana ya sobat, tetapi penulisan huruf kapital yang benar itu sudah diatur dan penempatannya juga tidak boleh sembarangan dan tidak boleh sesuai dengan mood kita ketika sedang menulis ya. Ya, seperti itu. Tujuannya apa sobat semuanya? Tujuannya adalah supaya hasil tulisan yang sudah kita buat itu mudah dipahami, kemudian mudah dibaca dan tidak ambigu, tidak menimbulkan pemahaman ganda seperti itu. Jadi sobat semuanya, kesalahan menulis tanda baca termasuk huruf kapital ini bisa mempengaruhi pembaca sobat semuanya. Bisa mempengaruhi pembaca. Kemudian juga mengurangi kualitas tulisan, kemudian membuat kesan bahwa penulis itu tidak paham tentang penggunaan huruf kapital. Nah, jadi sobat itu alasannya mengapa kok kita harus belajar tentang penggunaan huruf kapital. Nah, kita langsung lanjut ya sobat semuanya. Nah, penggunaan huruf kapital. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Coba sobat perhatikan nih kata-kata yang sudah ada di layar sobat semuanya. Ini adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, sobat lihat kata Jakarta ini diawali dengan huruf kapital. Kemudian di sini juga ada Jawa Barat. Jawa, J pada kata Jawa juga ditulis kapital, B pada kata Barat juga ditulis kapital. Kemudian di sini Jalan Sulawesi. J pada kata jalan itu ditulis kapital. S pada kata Sulawesi ditulis juga kapital. Kemudian Gunung Semeru, G pada kata gunung juga ditulis kapital, Semeru, S-nya juga kapital, kemudian Tanjung Harapan, T pada kata Tanjung juga ditulis kapital, H pada kata harapan juga demikian. Kemudian Kecamatan Ngadirojo, K-nya ditulis kapital, N-nya juga kapital. Ini menandakan bahwa huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, aturannya seperti itu atau kaidahnya seperti itu. Huruf pertama nama geografi itu harus diawali dengan huruf kapital. Ya, Jakarta, nama kota ya, nama kota, nama provinsi, nama jalan, nama gunung, ya, nama kecamatan seperti itu. Jadi harus diawali dengan huruf kapital karena menunjukkan nama diri geografi. Seperti itu ya sobat semuanya. Namun ada beberapa hal yang perlu sobat pahami di sini ya, atau perlu sobat ketahui bahwa huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya sobat semuanya, berlayar ke Teluk. Nah, di sini kan tidak ada nih nama teluknya apa. Nama teluknya apa? Berarti tidak perlu ditulis kapital T pada kata teluk ya. Berbeda jika di depan kata teluk ini ada berlayar ke Teluk Malaka atau Teluk Bali. Nah, seperti itu. Bisa ditambahi dengan kapital T-nya dan Balinya kalau ada. Tapi karena ini berlayar ke teluk saja, maka kata teluk tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Sama halnya dengan berenang di sungai. Nah, kata sungai pun juga demikian. Tidak perlu ditulis dengan huruf kapital atau tidak diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena tidak ada nama sungainya apa. Ya, seperti itu. Berikutnya, menyeberangi selat. Nah, ini kata selat ini juga tidak perlu ditulis dengan huruf kapital karena tidak ada atau tidak diikuti nama diri geografinya. Ya, seperti itu. Sobat semua ya perlu perhatikan. Teluk saja, sungai saja, selat saja, pulau saja, berlayar ke Pulau Kapuk, berlayar ke pulau-pulau gitu tidak perlu huruf kapital. Tulis tidak perlu huruf kapital. Nah, yang kedua, sobat semuanya,
Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Ini tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya ini, jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Jeruk Bali, bukan jeruk yang berasal dari Bali kan sobat semuanya. Ini hanya nama jenis. Maka meskipun di sini ada jeruk Bali, Balinya tidak perlu kapital ya. Tadi sudah kita singgung bahwa Bali nama diri geografi ya itu ditulis kapital karena ini adalah nama jenis ya, bukan jeruk yang berasal dari Bali. Balinya B tidak perlu kapital. Kacang Bogor, bukan kacang yang berasal di Bogor, ini adalah nama jenis ya sobat semuanya, maka B-nya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian nangka Belanda ya. Nah, apakah ini nangka yang berasal dari Belanda? Bukan ya sobat semuanya. B pada kata Belanda tidak perlu ditulis kapital karena ini bukan nama diri geografi ya. Ya, jadi nangka Belanda itu nama jenis. Petai Cina, ya, petai Cina. C pada kata Cina tidak perlu ditulis kapital karena memang bukan nama diri geografi. Jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina, ya, itu adalah apa? Sobat semuanya? Nama jenis, ya, nama jenis jeruk, nama jenis kacang, jenis nangka, ya, jenis petai, seperti itu. Berikutnya sobat semuanya. Nah, ini nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Nah, misalnya seperti ini sobat semuanya. Kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Maka di sini ada kata gula Jawa ya. Ini bukan nama gula yang berasal dari Jawa, bukan, tapi ini adalah nama jenis ya, sejajar dengan gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Jadi karena ini ada dikontraskan atau disejajarkan dengan jenis yang lain ya. Gula Jawa itu sama halnya dengan gula pasir jenisnya ya, gula tebu, gula aren, dan gula anggur seperti itu. Jadi gula Jawa tidak perlu, J-nya tidak perlu ditulis kapital. Sama halnya dengan ini sobat semuanya. Kunci Inggris. Nah, apakah kunci yang berasal dari Inggris? Bukan ya sobat semuanya, namun ini adalah nama jenis kunci. Nama jenis kunci yang mempunyai fungsi yang berbeda. Kunci Inggris itu sama atau sejajar dengan kunci tolak, kunci ring, kunci pas, seperti itu ya sobat semuanya. Jadi kunci Inggris, I pada kata Inggris tidak perlu ditulis kapital karena bukan menunjukkan nama diri geografi, tapi ini nama jenis kunci ya, kunci Inggris ya, seperti itu. Berikutnya sobat semuanya. Oke, contoh berikut yang bukan nama jenis sobat semuanya. Ini perlu ditulis kapital ya, nama jenis. Ya. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Ini bukan nama jenis ya sobat semuanya, tapi ini nama sebuah kekhasan budaya atau kekhasan dari budaya. Maka karena ini adalah kekhasan budaya, maka harus ditulis dengan kapital ya. Batik Cirebon, kalau batik Cirebon memang batik yang berasal dari Cirebon, batik Pekalongan, batik yang berasal dari Pekalongan, batik Solo, batik yang berasal dari Solo, dan lain sebagainya. Karena ini adalah menunjukkan kekhasan budaya yang ada di daerah, maka ini harus ditulis kapital. Batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Madura, M pada kata Madura juga harus ditulis kapital, Madura. Nah, beda ya, bukan nama jenis seperti yang buah tadi, jeruk Bali, bukan karena itu adalah nama jenis. Kalau ini adalah menandakan kekhasan ya, kekhasan budaya atau kekhasan hasil kebudayaan daerah setempat. Batik Cirebon ya, pasti batik yang berasal dari Cirebon, itu nama batiknya. Maka C pada kata Cirebon harus ditulis kapital. Contoh lagi nih, selain film Hong Kong juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Ini adalah bukan nama jenis, tapi ini adalah film yang berasal dari ya kota Hong Kong, berasal dari negara India, film yang berasal dari Korea, film yang berasal dari Jepang ya. Karena kalau film Hong Kong ya bukan film yang Indonesia, bukan nama jenis, tapi ini adalah memang film yang berasal dari Hong Kong. Film India ya film yang berasal dari negara India. Film Korea sama halnya seperti itu, film yang berasal dari Korea. Film Jepang, film yang produksi dari
negara Jepang. Seperti itu sobat semuanya. Nah ini. Kemudian ada murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Nah ini menandakan kekhasan budaya ya sobat semuanya. Tarian Sumatera Selatan, iya tarian yang berasal dari Sumatera Selatan, sama dengan tarian Kalimantan Timur, maka Kalimantan K pada kata Kalimantan dan Timur, T pada kata timur harus ditulis kapital. Sama halnya dengan juga Sulawesi Selatan. Itu menandakan kekhasan yang ada di daerah sana. Seperti itu ya sobat semuanya. Bagaimana penjelasannya tentang penggunaan huruf kapital sebagai nama diri geografi? Sudah paham? Baik, sobat semuanya. Kalau begitu kita langsung ke latihan soal. Ya, soal latihan. Ya. Coba silakan dicermati sobat semuanya. Cermati dan simak baik-baik. Pak Goviki baru saja keliling ke beberapa pulau di Indonesia bersama dengan keluarganya. Beliau membawa banyak buah tangan, di antaranya batik Madura, gula Jawa, pisang Ambon, dan juga ukiran Jepara. Beliau bercerita tentang keindahan yang ada di Indonesia, mulai dari sunrise di Gunung Bromo, birunya Kawah Ijen, dan eloknya Pantai Klayar. Pertanyaannya adalah, penulisan huruf kapital yang kurang tepat dalam teks di atas terdapat pada kata. Yo, kata apa yang kurang tepat sobat semuanya? Yo, silakan dicermati. Cermati kembali teks tersebut. Manakah huruf kapital yang tidak tepat penempatannya? Yo, silakan dicermati sekali lagi. Sudah? Nah, kalau sudah, kita analisis bersama-sama. Yuk. Di sini di kalimat pertama, Pak Goviki baru saja keliling ke beberapa pulau di Indonesia bersama dengan keluarganya. Nah, di sini kata pulau ya, pulau P-nya kapital karena tidak diikuti oleh nama pulaunya. Berarti di sini harusnya apa? Ditulis huruf kecil. Kemudian kita ke kalimat kedua. Beliau membawa oleh-oleh, diantaranya batik Madura, gula Jawa, pisang Ambon, dan juga ukiran Jepara. Tadi kita sudah singgung batik Madura, kemudian gula Jawa. Gula Jawa nama jenis, batik Madura ini menandakan kekhasan budaya, dan juga ukiran Jepara. Nah, ukiran Jepara ini juga menandakan kekhasan budaya, sobat semuanya. Nah, namun di sini pisang Ambon, A-nya di sini ditulis kapital. Ini bukan pisang yang berasal dari Ambon, tapi ini adalah nama jenis pisang. Maka Ambonnya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya, kita ke kalimat yang ketiga. Beliau juga bercerita tentang keindahan yang ada di Indonesia. Mulai dari menikmati sunrise di Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini adalah menandakan nama diri geografi. Harusnya G-nya itu kapital, B-nya juga huruf kapital. Gunung Bromo, G pada kata gunung ditulis kapital, B kata Bromo juga harus ditulis kapital. Kemudian birunya Kawah Ijen. Nah, Kawah Ijen ini nama wisata dan eloknya Pantai Klayar. Sudah tepat ya penulisannya kapital. Oke. Baik sobat semuanya, maka bagaimana yang tepat? Nah, ini pulaunya P-nya tidak ditulis kapital tapi huruf kecil. Pisang Ambon ditulis biasa ya, pisang Ambon karena nama jenis. Kemudian Gunung Bromo G-nya ditulis kapital, B-nya juga ditulis kapital. Oke, seperti itu sobat semuanya. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, silakan dicermati sobat semuanya. Ini ada salah satu soal. Ya, ini silakan disimak teksnya. Kalimat 1. Ledakan populasi alga adalah keberadaan sejumlah besar alga yang mengapung di permukaan air laut. Kalimat kedua. Ledakan populasi alga terjadi secara alami pada perairan laut yang mengandung nutrisi tinggi. 3. Salah satu penyebab tingginya nutrisi di perairan laut adalah dari limpasan pupuk untuk tanah pertanian dan limbah peternakan. Kalimat keempat. Contoh ledakan populasi alga merah terjadi di Teluk Meksiko. Kalimat kelima, ledakan alga ini mempunyai dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan ikan di laut. Yang keenam, ikan-ikan di perairan laut dapat mengalami kebinasaan karena kekurangan oksigen akibat dekomposisi alga. Kalimat yang mengandung ejaan dengan benar terdapat pada nomor, ayo kalimat berapa saja sobat yang di sini penggunaan ejaannya tepat atau penggunaan huruf kapitalnya tepat. Silahkan dicermati.
Sudah? Oke? Kita bahas kalau begitu. Bandingkan jawaban sobat semuanya. Kita bahas. Nah, lihat yang garis-garis merah ya. Oke, ini untuk kalimat yang pertama. Di sini ada ya, silakan dicermati sudah tepatkah kalimat pertama? Kalimat pertama. Nah, di sini tepat ya sobat semuanya. Di sini penggunaan huruf kapitalnya juga. Kemudian yang kalimat kedua, ledakan populasi alga terjadi secara alami pada perairan laut yang mengandung nutrisi tinggi. Nah, ini perairan laut mana? Ini seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital ya. P-nya di sini kapital, laut L pada kata laut juga ditulis kapital. Ini tidak tepat. Kemudian yang ketiga, salah satu penyebab tingginya nutrisi di perairan laut adalah dari limpasan pupuk untuk tanah pertanian dan limbah peternakan. Nah, tepatkah ini? Nah, di sini sudah tepat. Kemudian yang keempat, contoh ledakan populasi alga merah terjadi di Teluk Meksiko. Nah, di sini tepat ya sobat semuanya, Teluk Meksiko. T-nya kapital, M-nya pada kata Meksiko juga ditulis kapital. Sekarang kita cermati untuk yang kalimat 5. Ledakan alga, ini L-nya betul. Kemudian kehidupan ikan di laut. Laut apa? Di sini lautnya L-nya kapital ya. Tidak tepat sobat semuanya ya. Tidak tepat. Tidak perlu ditulis kapital. Kemudian di sini ikan yang kalimat ke-6, ikan-ikan di perairan laut. Nah, P pada kata perairan dan L pada kata laut ditulis kapital. Berarti ini tidak tepat. Maka sobat semuanya, nah, soal tersebut itu berkaitan dengan penulisan nama geografi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sesuai dengan kaidah penulisan geografi di KBBI, ya KBBI EYD, kalimat yang menggunakan ejaan dengan benar terdapat pada nomor 1, 3, dan 4. Nah, berarti pilihan jawabannya adalah yang B ya. Kalimat 1, 3, dan 4 itu sudah tepat dalam menggunakan atau dalam penulisan huruf kapital. Nah, bagaimana sobat semuanya? Menyenangkan bukan belajar bahasa Indonesia? Ya, baik. Untuk materi tentang penulisan huruf kapital, nama diri geografi, kita akhiri dan kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya yang lebih menyenangkan, yaitu materi bahasa Indonesia. Dan terima kasih atas perhatian sobat-sobat semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap semangat pagi.